Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya serta umatnya yang taat dan istiqomah terhadap sunnahnya hingga akhir hayatnya. Sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya barusan baca itu ayat tentang perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terdapat dalam atau berada di antara dua ayat yang menjelaskan tentang puasa. Ayat sebelumnya perintah puasa dan keringanan bagi orang yang tidak berpuasa dikarenakan sudah usia tidak mampu untuk berpuasa. Ayat sesudahnya Allah menjelaskan terkait dengan apa saja sih yang membatalkan puasa. Jadi ayat ini dihapit berada di antara dua ayat itu. Padahal ayat ini menjelaskan tentang doa. Apa hubungannya doa dengan puasa? Hadirin waktu iman, sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan atau di malam harinya berdoa, maka itu adalah waktu yang terbaik. Itu menurut para ulama penjelasannya. Jadi kenapa ayat ini berada di antara dua ayat yang menjelaskan tentang puasa, padahal ini ayat tentang doa? Sepertinya tidak ada hubungannya antara ibadah puasa dengan doa. Para ulama menjelaskan hubungannya itu adalah puasa adalah salah satu waktu yang doanya akan dikabul. Ini luar biasa. Artinya di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu yang terbaik untuk doa kita dikabulkan. Hadirin ikhti iman, untuk doa kita bisa dikabul ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertama dari waktu, ya. Kita cari waktu yang terbaik. Salah satunya di bulan Ramadan, mau siangnya mau malamnya, ya. Terus yang kedua, cara berdoanya. Bagaimana kaifiat berdoa yang Allah inginkan? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Surat Al-A'raf. Caranya global, ya. Rinciannya adalah dalam hadis Nabi, namun ini secara global saja. Kata Allah, atau Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf di ayat 2 terakhir, yaitu tepatnya ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika, berdoalah kamu, sekali lagi berdoalah kamu di hatimu. Jadi bukan di lisanmu, bukan di bibirmu, berdoa itu di hatimu, tadarruan dengan penuh kehusuan, wa khufyatan dan dengan suara sepi, dalam artian di orang lain tidak mendengar, yang mendengar hanya dirinya yang bersangkutan, wa khifatan wa dunal jahri, lebih diperjelas lagi, tidak boleh dikeraskan, ya, dari ucapan. Kapan? Bil guduwi wal asal, ya, di pagi hari dan di sore hari. Hadirin untuk iman, ini kaifiat berdoa yang Allah perintahkan, ya. Pernah di suatu ketika, ya, sahabat Nabi berdoa kepada Allah di saat peperangan, karena sudah terjepit, sudah mau terkalahkan, ya, kaum muslimin saat itu oleh orang kafir, sudah terdesak oleh pihak musuh, lalu
di antara para sahabat ada yang berdoa dengan suara keras. Maka Nabi saat itu ya menegur ya. Dan Allah pun juga menegur dalam ayatnya dengan teguran tadi ya. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah tidak tuli. Kalian berdoa bukan kepada Tuhan yang tuli, tapi kepada Tuhan yang Maha mendengar. Jadi cukup berdoa itu dalam hatimu, tidak perlu dikeraskan. Ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana doa yang benar, yang pada akhirnya doa kita nanti dikabul. Kalau kita tidak mengikuti cara-cara yang Allah sudah tentukan, tentunya Allah juga tidak akan mau mendengar doa kita. Nah, maka oleh karena itu, hadirin ikhwati iman, kita harus mengetahui kaifiat berdoa supaya doanya kita seluruhnya didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga ya, untuk berdoa supaya dikabul, di dalam surat Al-Baqarah yang saya tadi bacakan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, falyastajibuli, harus memenuhi perintah Allah. Jadi dari mulai sholat wajibnya, perintah wajibnya, perintah sunnahnya, kita tunaikan, kita laksanakan dengan kemampuan kita. Misalkan di bulan Ramadan ya, maksimalkan puasa kita ya, jangan sampai bocor, ibarat jangan sampai buka puasa dengan tidak diizinkan oleh syar'i ya. Misalkan jalan-jalan pada akhirnya haus dan makan minum, nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan tidak ada siswa atau orang tua di antara kita olahraga yang berlebihan pada akhirnya haus dan pada akhirnya minum. Nah, itu yang tidak diinginkan ya. Maksimalkan puasa kita, tentunya tidak hanya sekedar puasa, diikuti dengan ibadah-ibadah lain, baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, hadirin ikhwati iman, nah itu syarat yang pertama. Jadi penuhi dulu perintah Allah. Yang kedua, tidak berbuat syirik, artinya penuh diikuti dengan keimanan, didasari dengan keimanan yang sangat kuat. Jadi 2 syarat, pertama iman tanpa disertai dengan kesyirikan, yang kedua dipenuhi seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Baru yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, doa kita insya Allah akan dikabulkan dalam 3 hal. Pertama, langsung dikabulkan cash ya. Yang kedua, doa kita dikabulkan tapi ditangguhkan waktunya. Yang ketiga, doa kita dikabulkan nanti di akhirat. Jadi tidak ada yang doa itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bermanfaat dan akan kembali kepada diri kita. Demikian ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.